Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا العمل صالحا waliwajhika khalisah wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mangga, silakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan hidup kita, dan Allah catat nama-nama kita di majelis ini sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ilmu pengetahuan, datang ke majelis ilmu misalnya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas fikih udhiyah atau fikih kurban. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tafsir Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Jadi dua ayat yang akan kita bahas ya. Di pekan keempat biasanya kita mengkaji fikih, dan kemarin kita bahas fikih kurban, dan hari ini di pekan yang kedua kita membahas tentang tafsir. Dan tafsir sekali lagi yang akan kita bahas adalah tafsir surah Al-Anbiya 87 sampai 88 tentang doa Nabiullah Yunus. Apa doanya? Ada yang masih ingat? Doa Nabi. Itu dia. Inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Ini adalah salah satu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, dan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengamalkannya. Dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim
Tidak ada satupun laki-laki atau perempuan yang berdoa dengan doa la ilaha illa anta tadi, illa istajaballahu lah, kecuali Allah mengijabah keperluan untuknya. Jadi doa ini spesial, diabadikan di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul menyatakan siapa yang membacanya maka Allah akan mengijabah keperluannya, hajatnya melalui doa. Ini sebagaimana Nabiullah Yunus dikeluarkan dari perut ikan, gitu ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sangat membutuhkan, dalam keadaan membutuhkan pertolongan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala nunjil mukminin, maka di bagian akhirnya itu kami menyelamatkan Nabi Yunus, dan kami juga akan menyelamatkan orang-orang beriman yang berdoa sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita langsung saja. Kita akan mulai dari ayat ke-87. Ya, 2 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-87. Wa dzannun. Dan dzannun itu secara bahasa artinya orang yang ditelan ikan besar. Ya, wa dzannun. Jadi dzannun artinya adalah orang yang ditelan ikan besar. Nun itu adalah al-hut, ikan yang besar. Dan yang disebut dengan dzannun, seluruh ulama kita sepakat sebagaimana konteks ayat tersebut adalah Nabiullah Yunus bin Matta. Siapa tuh? Yunus bin Matta. Jadi namanya Yunus bin Matta alaihi salam, yang ditelan ikan besar. Wa dzannun, dan Yunus bin Matta yang ditelan ikan besar, idzahaba mughadiban, ketika beliau meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah. Jadi sebelum ditelan ikan, ternyata sebabnya adalah Nabiullah Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu wilayah yang disebut dengan Ninawa. Nah, Ninawa ini adalah hari ini Irak, ya, wilayah Irak sekarang, ya, dulu bernama Ninawa. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam di daerah Ninawa atau di daerah Irak hari ini. Berdakwah sekian waktu, berdakwah sekian lama, tapi ternyata yang menerima dakwah sangat-sangat sedikit. Dan mereka tetap menyembah berhala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah dakwah lama, kemudian tidak menemukan orang-orang yang menerima Islam kecuali sangat sedikit, dan karena itu Nabiullah Yunus mughadiban, marah, ya, dalam keadaan marah, kecewa, dan kemudian meninggalkan kaumnya. Terlihat. Nah, jadi hati-hati kalau ada orang yang meninggalkan dakwah, siap-siap dimakan. Saya nggak mau dakwah misalnya, atau saya capek, dakwah bertahun-tahun nggak ada hasilnya, gitu misalnya, atau sudah lelah dakwah, nggak ada yang tepuk tangan, dakwah nggak ada yang ngikut, dakwah nggak ada untungnya, dan begitu seterusnya. Sudah selesai, siap-siap dimakan ikan. Wa dzannun idzahaba mughadiban, dan Yunus bin Matta ketika dia meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah, dan meninggalkan dakwah ini bagi seorang nabi termasuk dosa besar. Ya, kenapa? Karena itu adalah taklif untuk nabi, karena itu adalah kewajiban untuk nabi. Apa bedanya nabi dan rasul? Ada yang ingat? Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti keren. Tapi bukan itu maksud saya. Betul, itu perbedaannya juga, betul. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul pasti nabi. Maksud saya berkaitan dengan ini nih.
boleh nggak Nabi meninggalkan dakwah? Kan nggak boleh. Rasul boleh nggak meninggalkan dakwah? Sama, nggak boleh juga. Jadi Nabi dan Rasul itu perbedaannya adalah sama-sama memiliki kewajiban, persamaannya dulu baru perbedaan, sama-sama memiliki kewajiban untuk menyampaikan Islam kepada orang lain, sama-sama. Tapi bedanya kalau Nabi, kalau Rasul membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi tidak membawa syariat yang baru. Nah, jadi bukan yang sering kita dengar. Walaupun ada sebagian Syafi'iyah menyatakan Nabi itu untuk dirinya saja. Pernah dengar? Ya. Dulu kita belajar begitu ya di sekolah. Nabi berdakwah, wajib mendakwah, tidak wajib mendakwahkan untuk orang lain, tapi untuk dirinya saja, gitu ya. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ternyata ini pendapat sebagian kecil saja. Betul ada pendapat sebagian ulama begitu. Tapi yang menurut saya lebih kuat adalah bukan itu. Sebab kalau Nabi tidak wajib menyampaikan untuk orang lain, buat apa dia jadi Nabi? Ya kan? Dia dapat wahyu, tapi nggak wajib menyampaikan. Coba, buat apa jadi Nabi? Orang kita aja yang nggak dapat wahyu wajib menyampaikan, betul kan? Kita wajib menyampaikan walaupun satu ayat kan, padahal kita bukan Nabi. Ini ada Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan wahyu kepadanya, tapi dia tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Maka pendapat ini betul, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan itu perbedaannya, salah satu perbedaannya. Tapi yang lebih tepat adalah keduanya sama-sama diberikan wahyu dan sama-sama wajib mendakwahkan Islam kepada yang lain. Hanya bedanya adalah kalau Rasul itu membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi tidak membawa syariat yang baru. Jadi bagi seorang Nabi dan Rasul meninggalkan dakwah itu dosa besar. Kenapa? Dia diutus untuk berdakwah, dia malah meninggalkan dakwah. Nah, itulah yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Berdakwah, menghadapi masyarakatnya, ternyata masyarakatnya tidak menyambut dengan baik, kecewa, sakit hati mungkin. Kemudian izzahaba mughadiban, ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, dalam keadaan marah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fadhanna allan naqdiru alaihi, kata Allah, dia mengira bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya, dia mengira, dia ini Nabi Yunus, ketika meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwah, dia mengira bahwasanya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menyulitkannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika meninggalkan dakwah yang dakwah itu wajib baginya, berarti dia meninggalkan kewajiban. Sedang pergi dalam keadaan marah, dia merasa, Nabiullah Yunus merasa bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Padahal ini salah. Kenapa salah? Sebab semua kemaksiatan Allah berhak menghukumnya. Gitu lah, betul? Sebagaimana amal saleh, Allah juga berhak membalasnya dengan kebaikan. Di titik ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di titik ini kemaksiatan itu akan mendatangkan bencana. Ini hukum asalnya. Kemaksiatan itu akan mendatangkan bencana, sedangkan ketaatan itu akan mendatangkan anugerah. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana kalau ia melakukan kemaksiatan satu saja, kemaksiatan ini akan melahirkan bencana yang lain, akan melahirkan mudarat yang lain. Nah, Nabiullah Yunus alaihi salam waktu itu mengira dia tidak akan ditimpakan kesulitan oleh Allah karena meninggalkan dakwah, dan itu salah. Dan karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hukum asalnya. Hukum asalnya adalah tadi itu, setiap kemaksiatan pasti Allah akan balas, sebagaimana setiap kebaikan maka akan Allah balas. Ini hukum asal. Tetapi
Ada nggak Pak, Bu, kemaksiatan yang Allah biarkan di dunia? Ada kejahatan, kezaliman yang Allah biarkan di dunia? Ada nggak? Ada. Banyak. Wah, saya ikut-ikut gitu. Ada kezaliman, ada kemaksiatan. Itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tapi juga dibiarkan oleh Allah, tidak dibalas langsung di dunia. Betul? Nah, jadi hukum asalnya adalah, saya ulangi, kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan, keburukan itu pasti dibalas oleh Allah juga dengan keburukan. Hukum asalnya. Tapi ternyata karena dunia ini adalah darul bala, dunia kita ini adalah negeri bala, negeri ujian, dan akhirat nanti negeri jaza, balasan, maka tidak semua kebaikan dibalas 100% di dunia, sebagaimana tidak semua kemaksiatan 100% dibalas di akhirat. Kalau itu terjadi, semua orang baik. Ya enggak? Kalau itu terjadi, semua orang baik. Ini kita nih habis salat subuh berjamaah, baikkan dong, itu kebaikan tuh. Setelah itu kita berzikir. Setelah berzikir, kita tetap di dalam majelis kita, di dalam masjid. Kemudian kita mendengarkan kajian. Kemudian sampai syuruk. Setelah syuruk 10 menit, kita salat sunnah. Itu kebaikan-kebaikan. Yakin kan kita dapat kebaikan dari situ kan? Yakin iya. Tapi apakah kebaikan itu 100% betul-betul Allah balas di dunia? Belum tentu. Kalau 100% Allah balas di dunia, semua orang akan melakukan kebaikan itu di setiap hari. Misalnya, setiap orang yang datang ke majelis ini, duduk sekian waktu, 1 jam atau 1 jam setengah, setiap orang dapat emas antam. Ya, mantap ibu-ibu ya. Setiap orang akan dapat 1 gram misalnya, atau 2 gram, atau 3 gram, dan begitu seterusnya. Kalau itu yang terjadi, besok akan semakin banyak orang. Besok akan semakin banyak orang, dan begitu seterusnya. Dan kalau kemaksiatan langsung dibalas oleh Allah, tiba-tiba ada seseorang yang di samping rumah kita misalnya, rumahnya masuk ke dalam tanah. Di ujung sini, bahkan termasuk rumah kita. Kenapa? Karena mungkin kita melakukan kemungkaran, mungkin kita melakukan kemaksiatan, gitu kan? Nah, tapi itu tidak terjadi. Mengapa? Karena negeri kita darul bala, negeri kita ada dunia kita maksud saya adalah negeri bala, negeri ujian, bukan negeri balasan. Balasannya mana? Kapan? Nanti di akhirat 100%. Tapi Allah mungkin membalas di dunia mungkin 1%. Mungkin 0, sekian persen. Allah berikan kesehatan kepada orang ini. Allah berikan keberkahan harta. Allah beri sebagian anak-anak kita bisa kuliah. Di antaranya mungkin karena kita masih menyisihkan waktu untuk mendekat kepada Allah. Mungkin kita nggak sadar aja tuh. Tapi itu balasan yang Allah berikan kepada kita. Jadi balasan itu, baik kebaikan ataupun keburukan di dunia, tidak dibalas 100%. Atau bahkan bisa jadi Allah biarkan dan Allah simpan nanti di akhirat. Nah, karena itu Nabiullah Yunus alaihi salam pada saat meninggalkan dakwah marah kepada kaumnya, kata Allah, "Dhanna allan naqdir alaih." Dia mengira Allah tidak akan menyulitkannya. Paling nanti dimaafkan sama Allah. Kadang kan kita melakukan kemaksiatan gitu Pak ya. Melakukan kemaksiatan misalnya. Kecil. Nggak setiap hari. Mudah-mudahan Allah maafkan. Dan seterusnya, dan begitu seterusnya. Padahal hukum asalnya, setiap kemaksiatan pasti akan Allah balas. Nah, dalam keadaan seperti itulah, meninggalkan kaumnya, kemudian menyeberangi lautan. Kita sama-sama tahu kisahnya. Di dalam lautan, naik kapal besar, bahtera besar bersama orang lain, tiba-tiba kapal laut itu terancam untuk tenggelam. Satu-satunya cara
supaya kapal laut yang seluruh orang itu kemungkinan akan mati di dalam laut itu, satu-satunya cara adalah supaya tidak semuanya mati, tidak semuanya tenggelam, harus ada satu orang yang dia dilempar ke dalam laut. Kenapa? Karena terlalu berat. Nah, singkat cerita, maka diundi. Siapa yang namanya keluar, maka dia yang harus dilempar. Diundi, ternyata yang keluar nama Patesa. Yang keluar adalah Yunus bin Matta. Karena orang lain memuliakannya, kalau gitu nggak usah deh bikin yang kedua. Di apa tuh namanya? Dianulir ya. Yang kedua. Setelah yang kedua, undian yang kedua, namanya sama. Waduh, sama. Udah 3 kali, biar witir. Nah, diundi sampai ketiga kali. 1, 2, 3 keluar nama yang sama, Yunus bin Matta. Berarti itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tidak dipikirkan oleh Yunus pada saat meninggalkan dakwah. Apa tuh? Dia mengira Allah tidak akan menyulitkannya. Di situ dia sudah menerima kesulitan. Akhirnya satu riwayat mengatakan dia dilempar, riwayat yang lain dia melemparkan dirinya dengan sendirinya. Nah, ketika melemparkan dirinya, kita sama-sama tahu disebut di dalam Al-Quran, disambarlah oleh ikan besar, al-hut atau nun, ditelan ikan besar. Kemudian Allah katakan, fanada fi dzulumat, ditelan ikan besar, masuk ke dalam perut ikan, fanada fi dzulumat, kemudian dia berdoa kepada Allah di dalam zulumat. Zulumat itu artinya kegelapan, bukan satu kegelapan. Kalau kegelapan itu zulmatun, tapi di sini Allah katakan zulumat, kegelapan. Itu Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa yang dialami oleh Nabi Yunus saat itu sangat gelap, sangat sulit. Coba Bapak Ibu bayangkan, Ibu kan biasanya makan ikan kan? Nah, ini dimakan ikan coba. Kita biasanya makan ikan, ini kita yang dimakan oleh ikan. Bahkan redaksinya lihat, fanada, doa itu ada 2. Ada nada yunadi, ada da'a yad'u. Da'a yad'u itu yang sering kita sebut berdoa. Da'a yad'u itu berdoa kepada sesuatu yang dekat. Jadi makanya Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita pakainya berdoa. Doa itu apa tuh? Meminta kepada sesuatu yang dekat. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita, gitu kan? Oke. Tapi di sini Allah berbicara tentang doa, enggak pakai doa, pakainya nada. Nada itu manggil orang dari jarak jauh. Kalau saya panggil Pak Jono, nah ini masih doa. Tapi kalau Pak Jono di ujung sana, saya harus teriak, Pak Jono. Itu namanya nida. Makanya azan itu sebutan lainnya adalah nida. Nida, panggilan karena jarak jauh. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan nada. Nabi Yunus itu berdoa, tapi pakai nada, artinya jarak jauh. Kenapa? Para ulama kita menjelaskan, sebab antara dia dengan Allah atau dia berada di tempat yang sangat jauh, entah di lautan mana, entah di perut ikan yang mana, nggak tahu. Manusia yang lain tuh nggak tahu ada di mana nih orang, ditelan ikan, dan ikan itu banyak, dan lautan itu luas, dalam. Menggunakan redaksi nada jarak yang jauh. Nah, itu isyarat dari Allah bahwasanya orang yang jauh saja jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mendengarnya. Ya, dalam satu riwayat disebut Nabiullah Yunus ada di dalam perut ikan itu mendengar zikirnya ikan-ikan dan alam semesta. Ya, di dalam perut ikan, di dalam perut ikan itu mendengar ada zikir dan tasbihnya alam semesta termasuk ikan-ikan.
Dan itu Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tidak semua Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata alam raya, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam perut, di dalam lautan itu seluruhnya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan karena itu Nabi Yunus juga melakukan hal yang sama. Nah, kita lanjutkan. Fanada fil dhulumat, maka Nabi Allah Yunus berdoa kepada Allah fil dhulumat, di dalam kegelapan. Para ulama kita mengatakan kegelapan yang dimaksud itu 3. Yang pertama adalah kegelapan perut ikan, karena dalam perut nggak ada lampu dong, ya kan, nggak ada toko lampu di sana, nggak ada senter. Yang pertama adalah kegelapan kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan lautan yang dalam. Laut gelap juga dong, dan semakin dalam semakin matahari tidak sampai, kan, gitu kan, ada teori yang begitu kan. Jadi semakin dalam laut, matahari bahkan tidak sampai menyentuh, sinar matahari tidak sampai itu. Semakin dalam semakin gelap. Yang ketiga adalah kegelapan malam di tengah lautan. Kalau malam di tengah kota masih aman, ini malam di tengah lautan. Jadi 3. 1, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan lautan yang dalam. Dan yang ketiga adalah kegelapan malam di tengah laut. Itu yang disebut dengan fidzulumat. Bahkan pendapat yang lain mengatakan ikan yang barusan makan Nabi Yunus dimakan, masuk dalam perut dong Nabi Yunus. Setelah itu ikan ini dimakan lagi oleh ikan yang besar, yang lebih besar. Jadi berlipat-lipat tuh kegelapannya, berlipat-lipat tuh. Ini ada pendapat tafsiran yang lain, gitu ya. Poin besarnya adalah beliau masuk ke dalam perut ikan di tengah lautan yang gelap, di tengah malam yang gelap, gelap gulita. Apalagi tadi tuh dimakan ikan, ikannya dimakan lagi. Waduh. Ya, fanada fi dzulumat, maka beliau berdoa kepada Allah di dalam kegelapan. Apa doanya? Allah ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini doa ini harus hafal kita nih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Gampang hafalnya. Oke. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, keutamaannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam minimal 2. Yang pertama adalah fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu. Tidaklah seseorang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini illa istajabalah, kecuali Allah mengijabah untuknya. Tuh. Ya. Jadi kegelapan yang amat sangat, kesulitan yang amat sangat, musibah yang amat sangat besar bagi Nabi Yunus. Tapi kemudian Allah mengijabah keinginannya. Masing-masing kita punya musibahnya masing-masing, kan? Punya kesulitannya masing-masing. Nah, doa ini cukup ampuh sebagaimana Allah mengijabah permintaan Nabi Yunus, maka Allah juga akan mengijabah permintaan orang yang dalam keadaan seperti Nabi Yunus. Ya, walaupun kita juga berharap tidak dapat musibah yang aneh-aneh ya, seperti ditelan ikan ini. Oke. Bahkan yang kedua disebut dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin da'a biha fi maradhihi 40 marrah. Siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus dalam sakitnya
tuh lihat, dalam sakitnya arba'ina marrah, 40 kali. Ini disebut oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi. Berdoa dengan doa Nabi Yunus 40 kali pada saat sakitnya. Pada saat sakit. Sakitnya apa saja? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, dan seterusnya sampai 40. Lalu apa? U'tiya ajru syahid. Famata fi mardi, u'tiya ajru syahid. Siapa yang sakit baca 40 kali doa Nabi Yunus ini, kata Rasul, kemudian Allah takdirkan dia wafat, maka fa'u'tiya ajru syahid, Allah akan memberikan pahala syahid kepada orang ini kalau wafat. Tapi sebaliknya Pak, wa in baro'a baro'a, kalaupun Allah memberikan nikmat sehat kepadanya, faqad ghufira lahu jami'u dhunubihi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Tuh lihat. Jadi kalau sakit baca 40 kali la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, dua kemungkinannya. Kalau wafat dengan sakit itu, Allah akan berikan pahala syahid kepadanya. Yang kedua, kalau sehat, maka dapat dua sehat. Satu, kesehatan itu baro'ah, faqad baro'ah, maka Allah memberikan kepadanya kesehatan, berarti sehat. Yang kedua, dengan sehatnya itu Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi nggak ada yang rugi. Wafat ketemu Allah, ya semua kita pasti wafat. Kalaupun wafat dengan penyakit itu, Allah akan anugerahkan kita pahala mati syahid. Kalaupun sehat, dapat dua. Satu, kesehatan. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, tadi udah bunyi ya, masih ada berapa waktu lagi? 10 menit ada? Oh, sejam, oke. Kita masuk pada doanya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bapak, di sini ada tiga redaksi. Yang pertama adalah tauhid. La ilaha illa anta. Tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Coba kita baca dulu semuanya dan kita lihat ternyata tidak ada permohonan di sana. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada permohonan. Subhanak. Maha suci Engkau. Nggak ada permohonan kan? Terus inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada permohonan di sana. Nggak ada minta, ya Allah keluarin saya dari perut ini, perut ikan ini. Ya Allah keluarin, nggak ada. Nah, kita jelaskan. Ada tiga. Yang pertama tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua subhanak, tasbih. Yang ketiga inni kuntu minadh dhalimin, namanya i'tiraf. Masih pernah dengar nggak istilah i'tiraf? I'tiraf itu pengakuan dosa. Kalau istighfar minta ampun. Kalau i'tiraf pengakuan dosa, ngaku saya punya dosa. Inni kuntu minadh dhalimin, Allah aku termasuk orang yang kaget. Tadi sampai mana? I'tiraf pengakuan dosa. Kita bahas. Waduh, bunyi lagi. Gak apa-apa ya. Yang pertama adalah apa tadi? Tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kenapa doanya Nabi Yunus ini didahului dengan tauhid dulu? La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Ini isyarat dari Allah, isyarat dari Nabi Yunus bahwa tauhid ini menjelaskan kepada kita bahwa al-tarkul i'timad. Karena Allah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, maka Allah juga yang akan menyelamatkan dirinya. Nyambung? La ilaha illa ant. Jadi kalau kita baca doa ini, kita rasakan betul ungkapan kita sendiri. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Karena Engkau Tuhan satu-satunya,
maka engkau yang mampu mengeluarkan saya dari masalah ini. Karena engkau yang satu-satunya Tuhan, maka engkau yang mampu menyembuhkan aku dari penyakit ini. Gitu. Karena engkau satu-satunya Tuhan, maka engkau yang mampu mengeluarkan saya dari musibah ini. Gitu. Oke, la ilaha illa ant. Sebab kalau ada Tuhan yang lain, berarti Tuhan yang lain dong yang akan mengeluarkan dia dari musibah dia. Masalahnya tidak ada. Maka tauhidnya dulu, la ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sama dengan karena itu aku hanya memohon kepadamu, tidak kepada yang lain. Coba kita kalau di atas perahu misalnya yang hampir karam, apa yang kita lakukan sebagai manusia? Enggak ada cara lain kan? Enggak ada kan? Berzikir, minta kepada Allah, mungkin taubat di situ. Ya gimana? Menelpon Pak Prabowo di tengah laut, mau nelpon orang tua, waduh jauh banget, mau gimana? Ya akhirnya pasrah, berdoa kepada Allah, ya entahlah apa yang terjadi. Begitu kan, sama seperti kalau kita dalam pesawat yang bermasalah, mau gimana lagi coba? Ya itu tinggal pasrah doang, ya gimana lagi? Nah, la ilaha illa ant itu kepasrahan total. Hanya Engkau Tuhanku gitu. Karena itu aku memohon hanya kepadamu. Lanjut setelah itu tasbih, mensucikan Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Bapak Ibu, menarik. Kenapa kemudian Allah ajarkan kita untuk tasbih? Subhanak, maha suci Engkau. Kenapa? Sebab Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Betul? Karena Allah maha suci dari segala kekurangan, Allah juga yang menciptakan musibah, tapi nggak mungkin Allah salah. Nyambung nggak? Kan musibah itu kan kita tidak sukai kan? Musibah apapun itu kita nggak suka. Ya kan? Tapi itu takdir yang Allah takdirkan kan? Nah, Allah ajarkan kepada kita, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Artinya, walaupun Allah menakdirkan keburukan buat kita, Allah maha suci dari segala kekurangan. Subhanak. Itu cara kita ya yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk mensucikan Allah dan tidak nyalahin Allah atas takdirnya. Oke? Subhanak, maha suci Engkau. Jadi kalau bahasa kita gini, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Karena itu aku mohon kepadamu. Ya Allah, Engkau maha sempurna. Yang salah saya. Saya ditelan ikan ini ya karena saya salah, bukan karena Engkau. Walaupun itu takdir darimu, gitu. Kita dapat penyakit nih, yang salah saya, gitu ya, bukan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, gitu. Ya sakitnya saya satu bisa jadi ya saya nggak menjaga pola makan. Dua bisa jadi saya nggak jaga kebersihan. Tiga, empat, cari masalah itu dan nisbatkan kepada diri kita, bukan kepada Allah. Kenapa? Subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari semua kesalahan, dari semua ketidaksempurnaan. Oke, jadi kalau kita dapat musibah, jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa harus saya yang sakit begini? Kenapa enggak tetangga saya? Waduh, tetangganya jadinya. Jadi korban semua. Ya, Subhanak, maha suci Engkau. Berarti Allah maha kuasa menetapkan musibah. Pada saat yang sama Allah tidak salah. Yang salah siapa? Yang salah kita. Iya, pengakuan. Jadi Allah maha suci. Walaupun saya ditelan ikan, gitu ya. Walaupun saya ditelan ikan ini, dan ini pasti kehendak Allah. Tapi nggak nyalahin Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Yang salah saya meninggalkan kaum saya. Disuruh dakwah malah saya tinggalkan. Karena marah. Nah, baru yang ketiga Bapak. Yang pertama tauhid. Yang kedua tasbih. Yang ketiga baru i'tiraf. Apa tuh?
pengakuan. Bapak, dikit lagi Bapak Ibu. Doa itu unsur utamanya dua. Yang pertama adalah istighfar, permohonan ampun, unsur utamanya. Yang kedua baru nih i'tiraf, pengakuan. Jadi kalau kita misalnya, ya Allah, hamba banyak salah, baru ampuni hamba. Nah itu i'tiraf dengan istighfar, mohon ampun. Ya, salah satunya boleh, i'tiraf saja boleh, atau istighfar saja boleh. Apalagi kalau dua-duanya. Nah, di sini yang diajarkan adalah i'tiraf, pengakuan dosa. Ya Allah, saya dulu usia SMA misalnya pernah melakukan A, B, C, D. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa-dosaku misalnya. Ya Allah, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, i'tiraf ini juga yang dibaca oleh Nabiullah Adam dan Hawa. Apa doanya itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak ada doanya, enggak ada permintaan maksud saya. Enggak ada permintaan. Adanya apa? I'tiraf. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami, i'tiraf tuh, pengakuan dosa. Kami menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak merahmati kami dan Engkau tidak menyayangi kami, mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Gak ada mintanya. Nah, jadi doa itu salah satu unsur pentingnya adalah al-i'tiraf, pengakuan. Di sini inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Nah, itu tuh pengakuan, namanya i'tiraf. Dan i'tiraf ini melahirkan ketawaduan hamba. Oke, jadi kalau tauhid tadi yang pertama, meyakini tidak ada yang mampu mewujudkan keinginannya kecuali Allah. Kemudian tasbih tadi, Allah tidak mungkin salah walaupun sudah memberikan musibah, menciptakan musibah. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna. Yang salah kita. Dan yang ketiga tadi, i'tiraf itu intinya adalah pengakuan kesalahan diri dan menanamkan ketawaduan. Oke. Nah, doa inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dikit lagi boleh? Masih ada waktu ya? Dikit lagi. Fastajabna lahu, maka kami mengijabah doanya. Allah ijabah doa Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan dia minal gham, dari kedukaan, dari berduka di dalam perut ikan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan lautan, dalam kedukaan, dalam kesedihan. Berarti sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul, siapa yang baca doa ini maka Allah akan mengijabah doanya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, siapa yang berdoa dalam kesulitan maka Allah akan berikan kemudahan. Siapa yang berdoa dengan doa ini dalam musibah maka Allah akan ganti dengan anugerah. Siapa yang berdoa dengan doa ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, maka Allah akan mengeluarkan dari keadaan itu kepada kemudahan-kemudahan. Ya, yang menariknya satu lagi, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami juga menolong menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tadi kan kami selamatkan dia, Nabi Yunus diselamatkan tuh. Dan demikianlah kami juga menyelamatkan orang-orang yang beriman. Berarti kalau Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari musibah yang sangat berat, maka Allah juga mampu menyelamatkan orang-orang beriman dengan level musibah yang sama atau bahkan lebih berat dari ini. Nunjil mu'minin, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dari sini kami selamatkan orang-orang beriman, berarti musibah itu harus dihadapi dengan iman. Di antara ekspresi keimanan adalah sabar. Dan sabar adalah
Di antara buktinya adalah istighfar dan tidak putus asa. Saya ulangi. Musibah, kan kita punya musibah misalnya kan? Musibah harus dihadapi dengan iman. Sudah iman. Iman ekspresinya adalah sabar. Sabar bentuknya adalah istighfar dan tidak putus asa. Sudah? Kebalikannya anugerah. Tadi kalau musibah hadapi dengan iman. Anugerah nikmat juga hadapi dengan iman. Kalau musibah tadi dengan sabar, berarti kalau anugerah dengan syukur. Ekspresi syukurnya bagaimana? Kalau sabar tadi beristighfar dan tidak putus asa, kalau syukur itu memuji Allah, alhamdulillah, dan tidak sombong. Jadi dapat musibah kita hadapi dengan iman, dapat anugerah kita hadapi juga dengan iman. Musibah itu ekspresi imannya adalah sabar, bentuk kesabarannya adalah istighfar dan tidak putus asa. Sedangkan bentuk syukur kita di hadapan anugerah adalah alhamdulillah, memuji Allah dan tidak sombong. Saya kira itu yang bisa kita tadaburi dari dua ayat dari surah Al-Anbiya 87 sampai 88. Silakan yang mau bertanya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada musibah terjadi pada diri kita, itu kategorinya apa? Apakah itu cobaan atau ujian atau itu hukuman? Baik, atur nuhun. Bapak Ibu dirahmati Allah, musibah itu statusnya mungkin 3. Musibah statusnya. 1, bisa jadi dia hukuman. Ini bisa jadi dulu ya, nanti baru kita perdalam lagi. Pertama, musibah itu bisa jadi hukuman. Yang kedua, bisa jadi teguran. Yang pertama bisa jadi hukuman, yang kedua bisa jadi teguran, dan yang ketiga bisa jadi ujian. Sekali lagi, musibah itu para ulama kita mengatakan kullu ma yu'dzil insan. Semua yang menyakiti manusia pada hati dan fisiknya itu disebut dengan musibah. Oke. Kemungkinannya 3 statusnya. 1, apa tadi? Hukuman. 2, teguran. 3, ujian. Yang saya sebut pertama sebagai hukuman para ulama kita mengatakan, atau yang sering disebut dengan azab. Hukuman ini berlaku hanya untuk orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang tidak beriman dapat musibah, secara umum itu adalah azab atau hukuman. Allah hancurkan negeri Ad. Allah hancurkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah hancurkan siapa lagi? Dan begitu seterusnya. Di dalam Quran banyak tuh ya. Nah, itu adalah hukuman atau azab. Boleh disebut juga siksaan, gitu ya. Nah, 2 yang saya sebut terakhir, yaitu apa tadi? Teguran dan ujian, ini berlaku untuk orang yang beriman. Teguran maksudnya adalah orang beriman tapi lalai. Ada nggak? Banyak. Dan mungkin kita beriman, kalau tadi kan tidak beriman. Nah, yang kedua yang beriman tapi lalai. Dikasih teguran. Ada orang jalan terus, Pak. Jalan terus. Wafatnya jalan terus. Di ujung sana ternyata ada, apa itu namanya? Jurang, misalnya. Saya sebagai saudaranya, apa yang harus saya lakukan? Mengingatkan kan, caranya bagaimana? Orang jalan terus. Wah, tempuh.
Timpuk, sakit. Musibah itu sakit. Kalau perlu ditimpuk, timpuk. Kenapa? Karena ada sakit yang jauh lebih dahsyat kalau kita biarkan Pak Fatah. Akan jatuh, akan lebih dahsyat. Mendingan timpuk. Atau Bapak lari, saya angkat dia. Sliding. Supaya dia jatuh di tempat dan nggak jatuh ke sana, tapi jatuhnya di sini. Sakit, iya, tapi lebih baik daripada yang itu. Nah itu teguran, ya teguran. Jadi ada orang beriman tapi lalai. Nah ujian, masuk ujian, ini orang beriman tapi soleh. Ada kan orang beriman dapat musibah, orang beriman soleh dapat musibah. Itulah yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujian Allah kepadanya. Dan orang-orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Para nabi punya musibahnya. Ini musibah. Nabi kita, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Musibahnya apa? Ditelan ikan. Itu musibah bagi beliau. Oke? Nah, jadi bagi kita bisa teguran, bisa ujian. Kalau teguran itu supaya kita membersihkan dosa. Kalau ujian supaya kita meningkatkan takwa dan naik kelas. Sudah? Nah, dua hal ini boleh kita terapkan pada diri kita. Halo? Boleh kita terapkan dua-duanya. Misalnya gini Pak, saya sakit misalnya. Sepekan yang lalu saya sakit. Nah, bagi saya itu boleh saya anggap teguran buat saya pribadi ya. Teguran kenapa? Oh mungkin saya salatnya belum benar, belum khusyuk, belum tepat waktu, belum. Cari masalah diri kita supaya kita memperbaiki diri. Teguran, teguran Allah. Atau ini mungkin musibah ini datang sebagai ujian supaya saya naik kelas. Saya harus lebih dekat kepada Allah. Itu. Dua-duanya boleh. Tapi kalau untuk orang lain yang sakit, maka usahakan adabnya adalah anggap itu ujian baginya, bukan teguran untuknya. Oke? Ada orang sakit, kita datang, menjenguk, nggak bawa buah, lalu kita bilang begini, kayaknya ini gara-gara ente sering ini teguran ini, aduh ente memang sering udah nggak bawa apa-apa, datangnya ngomong begitu pula. Gara-gara ente begini gitu-gitu, besoknya tambah sakit deh. Gitu ya. Tapi kalau untuk diri kita boleh dua-duanya. Tapi kalau untuk saudara kita ambil yang ujiannya. Karena tidak semua orang siap dianggap dia bersalah. Nggak semua orang siap. Tapi kalau untuk diri kita terserah antara dua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Ibu-ibu ada? Cukup? Kalau itu ashabul kahfi itu termasuk yang tadi bukan? Ashabul kahfi yang mananya? Buka buah itu berdoa di situ. Buahnya nggak bisa buka. Oh yang bukan ashabul kahfi kali? Yang 3 orang masuk ke dalam gua, ketutup, kemudian akhirnya terbuka. Pertanyaannya? Apa doa itu doanya sudah sama dengan tadi doanya? Doanya berbeda. Kalau di situ tidak disebut oleh Rasul doa khusus, tapi di situ disebut tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Kalau dalam doa yang hadis yang disebut oleh Pak Fatah, ada 3 orang sahabat berteduh di dalam goa. Dalam peneduhan itu tiba-tiba ada batu besar jatuh dan menutup mulut goa, nggak bisa keluar. Akhirnya masing-masing berdoa dengan menyebut amal solehnya. Ya Allah, salah satunya kan tentang orang tua. Ya Allah, saya berbakti kepada orang tua dengan cara memberi susu, gitu ya, dan begitu seterusnya
disebut amal soleh itu bergeser. Satu lagi berdoa, ya Allah saya memohon A, B, C, D, bergeser. Sampai 3 orang bergeser semua, jatuh batu itu keluar. Jadi tidak disebut doa khususnya. Tawasul. Itu namanya tawassul bil amal. Tawassul dengan amal soleh. Oke, Ibu silakan. Makasih Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, boleh nggak sih kita mengeluh dalam doa? Satu itu, ya. Yang kedua barangkali Ustaz bisa ajarkan kepada kami tata cara berdoa yang baik. Karena ada seorang teman sempat cerita sama saya kalau berdoa itu pertama kali ucapkan kalimat syukur dulu, karena itu kuncinya membuka pintu Allah juga. Artinya saya ambil pesan di sini ada tata caranya. Berarti tata cara berdoa yang baik bisa. Baik. Untuk yang pertama mengeluh itu maksudnya apa, Bu? Boleh dicontohkan dulu? Iya. Curhat. Curhat. Kalau curhat boleh. Kalau curhat boleh, sangat bagus. Curhatnya sama Allah. Cuma tadi kalau mengeluh itu gimana kalau mengeluh itu? Ya Allah saya miskin, saya pengen kaya dong, gitu. Itu boleh. Curhat tentang ekonomi, curhat tentang anak-anak, curhat tentang pekerjaan, curhat tentang musibahnya, boleh. Silahkan, dan itu jauh lebih baik daripada kita curhat sama orang. Oke, nah yang tidak boleh itu adalah kita tidak tawadhu dalam doa. Misalnya, ya Allah, saya butuh rizki, berikanlah rizki kepada aku. Itu pun kalau engkau mau ya Allah. Kalau engkau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Misalnya, nah ini kurang aja. Nah itu tidak roja, tidak berharap. Oke? Kalau yang tadi dimaksud dengan yang dimaksud ngeluh tadi dengan yang tadi itu contoh-contoh tadi saya kira tidak ada masalah. Oke? Nah cara berdoa yang pertama. Cara berdoa itu dianjurkan pertama kali membaca atau memuji Allah. Memuji itu bagian dari syukur tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sering dengarkan hamdan naimin dan seterusnya. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Oke? Alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina dan seterusnya. Oke? Jadi pertama memuji Allah. Yang kedua bersalawat kepada Rasulullah. Setelah bersalawat dianjurkan untuk istighfar, bersihkan diri dulu, jangan langsung minta. Yang pertama memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Rasulullah, yang ketiga bersihkan diri, istighfar dulu. Boleh astagfirullahaladzim atau pakai doa ini nih. Allahu la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baru yang kedua, yang keempat meminta sesuai dengan kebutuhan. Minta apa saja. Yang keempat. Yang kelima diakhiri dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang keenam yang paling akhir adalah diakhiri dengan memuji Allah lagi. Sering dengar nggak? Alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini minimal 6. Saya ulangi. Memuji Allah, bersalawat kepada Rasul. Yang ketiga bersihkan diri dulu, minta ampun, baru minta yang kita hajatkan. Kembali lagi yang keempat bersalawat, yang kelima tadi apa? Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oke? Itu adab dalam berdoa. Jadi jangan langsung, ya Allah, tadi itu minta ini, minta itu, minta ini. Ya ada mukadimahnya dulu lah. Oke? Memuji Allah, salawat, istighfar, baru minta hajat. Setelah minta hajat, salawat lagi, baru yang terakhir memuji Allah lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Itu diantara adab-adabnya. Apa harus menghadap kiblat? Sunnahnya menghadap kiblat, adabnya menghadap kiblat. Adabnya menghadap kiblat, adabnya dalam keadaan suci. Tapi ini nggak harus, adab saja. Ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun. Sehat-sehat, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.